Selamat pagi semuanya. Saya Maria Kristina Raja Gugur dengan NIM C1C020071 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah, dan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Baiklah, materi pertama yaitu pajak penghasilan pasal 23 atas jasa, modal, dan hadiah. Pembahasan pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 23 merupakan salah satu pajak penghasilan yang harus wajib pajak bayar ketika melakukan transaksi penyerahan jasa yang tidak dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Pihak yang memotong dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus. Yang kedua, sebesar 20% dari bruto atas sewa dan penghasilan lain, imbalan, jasa, penghasilan yang dibayar, sewa yang dibayarkan, dividen yang diperoleh dari perusahaan terbuka, dividen yang diterima oleh orang pribadi, sisa hasil usaha koperasi, penghasilan yang terutang pada badan usaha. Adapun jenis objek pajak penghasilan pasal 23. Terdapat 62 jenis yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 23 yang telah ditambahkan oleh pemerintah. Jenis jasa tersebut tercantum dalam PMK nomor 141/FMK 03/2015 antara lain. Yang pertama, penilai atau appraisal. Yang kedua, aktuaris. 3, akuntansi pembukuan dan atestasi laporan keuangan. Keempat, hukum. Kelima, arsitektur. Keenam, perencanaan kota dan arsitektur landscape. Ketujuh, perancang atau desain. Kedelapan, pengeboran atau drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi atau migas, kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap atau BUT. Kesembilan, penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi atau migas. Ke-10, penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. 11, penunjang di bidang penerbangan dan badan udara. 12, penerbangan hutan. 13, pengolahan limbah. 14, penyedia tenaga kerja dan atau tenaga ahli. 15, perantara dan atau keagenan. 16, bidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan bursa efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. 17, kustodian atau penyimpanan atau penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI. 18, pengisi suara atau dubbing dan atau suli suara. 19, mixing film. 20, pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, flase, banner, pamphlet, baliho, dan folder. 21, jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. 22, pembuatan dan atau pengelolaan website. 23, internet termasuk sambungannya. 24, penyimpanan, pengolahan, dan atau penyaluran data informasi dan atau program. 25, instalasi atau pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV, kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 26, perawatan atau perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan atau TV, kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 27, perawatan kendaraan dan atau alat transportasi darat. 28, maklot. 29, penyelidikan dan keamanan. 30, penyelenggara kegiatan atau event organizer.
31 penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi dan atau jasa periklanan. 32 pembasmian hama. 33 kebersihan atau cleaning service. 34 sedot septic tank. 35 pemeliharaan kolam. 36 catering atau tata boga. 37 freight forwarding. 38 logistik. 39 pengurusan dokumen, pengepakan. 40 pengepakan. 41 loading dan unloading. 42 laboratorium dan atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka pendidikan akademis. 43 pengelolaan parkir. 44 penyandiran tanah. 45 penyiapan dan atau pengolahan tanah. Lanjut. 46 pembibitan dan atau penanaman bibit. 47 pemeliharaan tanaman. 48 pemanenan. 49 pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan atau perhutanan. 50 dekorasi. 51 pencetakan atau penerbitan. 52 penerjemahan. 53 pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 54 pelayanan pelabuhan. 55 pengangkutan melalui jalur pipa. 56 pengelolaan penitipan anak. 57 pelatihan dan atau kursus. 58 pengiriman dan pengisian uang ke ATM. 59 sertifikasi. 60 survei. 61 tester. Dan yang terakhir, jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, selanjutnya pemotong dan pemungut pajak penghasilan pasal 23. Pemotong atau pemungut pajak penghasilan pasal 23 umumnya terjadi ketika adanya transaksi antara pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa dengan penerima penghasilan pihak-pihak yang berhak memotong atau memungut pajak penghasilan pasal 23. Yaitu yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan KIP 50 PJ/1994. Nah, di sisi lain pihak penerima penghasilan dapat berupa wajib pajak dalam negeri orang pribadi, wajib pajak dalam negeri badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Pihak memotong atau memungut pajak penghasilan tersebut harus membuat ID filing atas pajak penghasilan pasal 23, lalu membayarnya melalui bank atau kantor pos. Pembayaran pajak ini tidak boleh lewat dari batas waktunya, yaitu setiap tanggal 10 bulan pajak selanjutnya. Selanjutnya, pihak pemotong pajak harus memberikan bukti potong pajak penghasilan 23 kepada pihak penerima penghasilan yang menjadi bukti kalau penghasilan tersebut dipotong pajaknya. Setelah membayar dan memberikan bukti potong, pihak pemotong pajak penghasilan 23 harus melakukan pelaporan SPT masa PPh 23. Laporan ini tidak boleh melewat dari tanggal 20 bulan pajak berikutnya. Proses pembayaran dan pelaporan ini dapat memakan waktu, terutama jika Anda menghadapi kesulitan dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Anda juga dapat menyerahkan tugas ini pada jasa konsultan pajak Rusdiono Consulting. Nah, selanjutnya itu pengecualian pajak penghasilan pasal 23. Nah, tidak semua penghasilan dapat dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Berikut daftar pengecualian pajak penghasilan pasal 23, yaitu yang pertama penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau berhutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima oleh atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, adapun contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 23. PT Maju Jaya akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai pada PT Karisma yang melakukan penyertaan modal sebesar 10% sebesar 15 juta rupiah. Berapa
besaran pajak penghasilan 23 atas dividen tersebut, penghasilan jenis dividen dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Maka perhitungannya, pajak penghasilan pasal 23 sama dengan 15% dikalikan dengan 15 juta, dapat hasilnya 2.250.000. Jadi besaran pajak penghasilan pasal 23 yang harus dipungut atau atas dividen tersebut adalah sebesar Rp2.250.000. Yang kedua itu materi yang kedua yaitu pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Pembahasan pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Adapun objek pajak penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 26. Jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong pajak penghasilan pasal 26 atau objek pajak penghasilan pasal 26 adalah yang pertama individu, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga royalti, sewa, dan penghasilan selain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Yang kelima hadiah dan penghargaan. Keenam pensiunan dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang kedelapan keuntungan karena pembebasan utang. Adapun sifat pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26. Sifat pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 26. Berikut ini penghasilan-penghasilan yang dimaksud pemotongannya tidak bersifat final. Yang pertama, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia. Yang kedua, penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swab, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketiga, penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26. Penghasilan berikut ini terutang ke pajak penghasilan pasal 26 pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan lain yang bersangkutan. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swab, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang seperti royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Yang ketiga, premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26 adalah yang pertama, pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajaknya. Pemotong pajak penghasilan pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong pajak penghasilan pasal 26 harus memberi tanda bukti pemotong pajak penghasilan pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. Pemotongan pajak pasal 26 atas penghasilan berupa PKP sesudah dikurangi pajak penghasilan dari semua bentuk usaha tetap di Indonesia terutang dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan 3 setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir sebelum SPT disampaikan. Adapun tarif dan perhitungan pajak penghasilan pasal 26. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty. Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Tarif 20% dari penghasilan bruto. Tarif 20% dari penghasilan itu dari 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 26 sama dengan 20% dikalikan penghasilan bruto.
Penghitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium diskonto, premi swap, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiunan, dan pembayaran berkala lainnya. Sesuai peraturan pemerintahan nomor 1 tahun 2007, pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut penghindaran pajak perganda yang berlaku dalam hal terdapat penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 26 sama dengan 20% dikalikan penghasilan itu. Penghasilan itu sama dengan perkiraan penghasilan itu dikalikan dengan penghasilan bruto. Penghasilan tersebut diterapkan untuk penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dan premi asuransi dari reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 26 sama dengan 20% dikalikan dengan penghasilan kena pajak dikurangi pajak utang. Penghitungan tersebut diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian lain labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak penghasilan pasal 26. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri. Ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Nah, contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 26. Miki adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Miki bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Miki sudah beristri dan mempunyai seorang anak dalam bulan April 2018. Miki memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per 1 US dollar. Penghitungan pajak penghasilan pasal 26-nya itu penghasilan bruto berupa gaji sebulan itu 5.000 dikalikan dengan 13.500 rupiah sama dengan 67.500.000. Penerapan tarif itu 20% dikalikan dengan 67.500.000 sama dengan dapat hasilnya 13.500.000. Jadi, pajak penghasilan pasal 26 atas gaji Mei bulan April 2018 adalah 11.500.000 rupiah. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atas atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 23 ini dibayarkan atau terhutang oleh subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Objek pajak penghasilan pasal 26 adalah dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah, dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, premi swap, dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Nah, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.